Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem informasi, konsep dasar informasi dengan anggota, yaitu saya Irma Nuriza dan anggota kami ada Adista Ramadhani, Aryansyah Yusuf, dan Syedi Anggita Rohani Putri. Yang pertama adalah definisi sistem. Jadi di sini ada dua, yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Pengertian dari sistem menurut MacLeod tahun 2004, yaitu sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Jugianto pada tahun 1999, terdapat dua kelompok pendekatan sistem di dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan pada prosedur dan pendekatan pada komponen-komponen atau elemen-elemen. Yang pertama akan kita bahas mengenai pendekatan prosedur. Di sini dijelaskan pengertian dari sistem, di mana sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Selanjutnya ini adalah pengertian dari prosedur. Jadi prosedur adalah urutan-urutan operasi klerikal atau tulis-menulis yang tepat dari tahapan instruksi yang melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen untuk menjamin penanganan yang seragam. Tahapan-tahapan instruksi tersebut harus dapat menerangkan what, apa yang harus dikerjakan, who, siapa yang mengerjakan, when, kapan dikerjakan, dan how, bagaimana mengerjakannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai pendekatan komponen. Pendekatan komponen akan lebih mudah dalam mempelajari sistem untuk tujuan analisis dan perancangan sistem, di mana untuk menganalisis dan merencanakan suatu sistem, seharusnya para analis sistem sudah mengerti terlebih dahulu komponen atau subsistem-subsistemnya. Subsistem dalam sistem tidak dapat berdiri sendiri. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan. Selanjutnya untuk karakteristik sistem akan dijelaskan oleh Anggita. Selanjutnya untuk karakteristik sistem, yang pertama, karakteristik pertama dari sebuah sistem informasi adalah memiliki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi di mana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Setiap komponen atau yang bisa juga disebut sebagai subsistem di dalam sebuah sistem informasi memiliki sifat untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu di dalam sebuah sistem informasi. Jadi, apabila subsistem atau komponen dari sistem informasi ini tidak bekerja optimal, maka keseluruhan sistem informasi yang diimplementasikan tidak dapat berjalan secara optimal. Karakteristik dari sebuah sistem informasi berikutnya adalah sebuah sistem informasi haruslah memiliki sebuah batasan sistem atau yang dikenal dengan istilah boundary. Batasan ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya, yang membuat sistem informasi tersebut menjadi satu buah kesatuan sistem informasi yang utuh dan menunjukkan ruang lingkup yang dimiliki oleh sistem informasi tersebut. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar dari sistem, atau yang disebut dengan environment.
Lingkungan luar sistem merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berada di luar batasan atau dari sebuah sistem informasi. Sebuah sistem akan disebut sebagai sistem informasi apabila sistem tersebut memiliki batasan dan juga memiliki lingkungan luar yang berbatasan langsung dengan sistem informasi tersebut. Keempat, penghubung sistem. Penghubung sistem atau interface merupakan karakteristik berikutnya yang harus dimiliki oleh sebuah sistem informasi. Suatu sistem akan dianggap sebagai sebuah sistem informasi yang dapat dioperasikan dengan baik dan juga optimal apabila sistem informasi tersebut memiliki interface atau antarmuka. Yang kelima, masukan sistem. Karakteristik berikutnya dari sebuah sistem informasi adalah sistem input atau masukan. Input sistem atau sistem masukan ini merupakan jenis energi yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam suatu sistem. Yang keenam, keluaran sistem. Output atau keluaran merupakan karakteristik dari sistem atau hasilnya diteruskan oleh input. Hasil atau output ini bisa berupa tampilannya data dan juga informasi yang muncul pada display user yang berisi informasi. Dengan adanya output ini, maka setiap user yang menggunakan sistem informasi dapat mengakses dan juga memanfaatkan layanan informasi yang ditunjukkan kepada dirinya, sehingga membuat sistem informasi dapat bekerja dengan optimal dan bermanfaat. Ketujuh, pengolah sistem. Karakteristik berikutnya yang harus dimiliki oleh sistem informasi adalah sebuah pengolah data atau pemrosesan sistem. Pengolah data atau pemrosesan sistem ini merupakan komponen atau bagian di dalam sebuah sistem informasi yang memiliki tugas utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi yang menandai keluaran atau output dari sebuah sistem informasi. Kedelapan, karakteristik terakhir merupakan karakteristik yang mungkin paling penting dari sebuah sistem informasi. Karakteristik tersebut adalah sasaran dari sistem. Sasaran dari sistem merupakan analisis merupakan siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi ini. Tanpa adanya sasaran dari pembuatan sistem, maka sudah pasti sistem informasi tidak akan bisa bermanfaat dan juga berguna. Selanjutnya, siklus informasi adalah sebuah data yang masih mentah sehingga perlu diolah untuk proses lebih lanjut. Data tersebut dapat diolah melalui suatu model untuk dapat dihasilkan dalam satu informasi. Di samping ini merupakan gambar siklus. Selanjutnya, kualitas informasi. Terdapat tiga pokok, yaitu satu, akurat, yang kedua, tepat waktu, yang ketiga, relevan. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Yang kedua, tepat waktu, yaitu berisi suatu hasil yang dibutuhkan tidak boleh terlambat. Yang ketiga, relevan, suatu informasi tersebut mempunyai manfaat dan informasi yang diterima pemakai harus bisa berbeda-beda. Selanjutnya, nilai informasi. Di dalam nilai informasi ditentukan dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Dikatakan bernilai apabila dapat dimanfaatkan lebih efektif dan biaya untuk mendapatkannya sehingga informasi yang didapat dapat digunakan untuk beberapa kegunaannya. Kemudian definisi sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Kemudian ada komponen pada sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen.
yaitu yang tujuan utamanya adalah untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Kemudian yang kedua, ada sistem pendukung keputusan. Dari sistem ini memiliki tujuan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi terkait. Kemudian yang ketiga, ada sistem informasi eksekutif. Tujuannya untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Kemudian yang terakhir ada sistem pemrosesan transaksi, yaitu tujuan utamanya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan rutin dan memonitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi terkait. Kemudian contoh implementasi dari sistem informasi. Yang pertama adalah e-commerce, yaitu contohnya adalah Shopee. Kemudian yang kedua ada e-learning, contohnya seperti Ruang Guru. Kemudian yang ketiga ada Office Automation System, contohnya Google Sheet atau Electronic Spreadsheet. Kemudian yang terakhir ada Transaction Processing System, yaitu sebagai sistem di supermarket, misalnya mau melihat daftar gaji, kemudian mau melihat informasi order pembelian seperti kwitansi penjualan dan lain-lain. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.